Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlan Kepudi, NIM 2305038. Saat ini saya berkuliah di kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat teknologi informasi dan relevansinya sebagai solusi dalam organisasi. Teknologi informasi (TI) mengacu pada penggunaan komputer jaringan, perangkat lunak, dan infrastruktur lain untuk mengelola dan memproses informasi. TI mencakup berbagai aspek termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, transmisi, dan keamanan data. Beberapa komponen utama dalam teknologi informasi meliputi perangkat keras, hardware, meliputi komputer, server, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan. Perangkat lunak atau software, program dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data seperti sistem operasi, database, dan aplikasi bisnis. 3. Jaringan networking, sistem yang menghubungkan komputer dan perangkat lain untuk berbagi data dan sumber daya termasuk internet dan intranet. 4. Keamanan informasi, metode dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, serangan cyber, dan kerugian. Terakhir, manajemen data, proses pengelolaan data termasuk penyimpanan, pencadangan, pemulihan, dan analisis data. Solusi berbasis teknologi informasi. Yang pertama, Sistem Manajemen Enterprise atau ERP. ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, produksi, penjualan, dan sumber daya manusia ke dalam satu platform yang terpadu. Ini membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap operasi bisnis. 2. Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM. CRM adalah solusi yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, meningkatkan hubungan pelanggan, dan meningkatkan retensi pelanggan. CRM membantu dalam mengatur data pelanggan, melacak interaksi, dan menganalisis perilaku pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal. 3. Sistem Manajemen Data atau DMS. DMS adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam organisasi. Ini mencakup database, alat analitik data, dan solusi penyimpanan data yang membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. 4. Cloud Computing. Cloud Computing memungkinkan organisasi untuk mengakses sumber daya TI melalui internet tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Layanan cloud seperti SaaS, Software as a Service, Platform as a Service, dan Infrastruktur as a Service menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Solusi berbasis teknologi informasi, keamanan cyber. Solusi keamanan cyber mencakup alat dan teknik untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Ini termasuk firewall, enkripsi data, deteksi intrusi, dan pengelolaan identitas dan akses. 6. Internet of Things atau IoT. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan dan berbagi data. Solusi IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol perangkat secara real time, seperti dalam manajemen energi, perawatan kesehatan, dan manufaktur. 7. Analitik data besar atau Big Data. Big Data Analitik melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis volume besar data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Ini digunakan untuk mengidentifikasi tren, membuat prediksi, dan mengoptimalkan proses bisnis. Kedelapan, kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. AI dan machine learning digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas, menganalisis data, dan membuat prediksi berdasarkan pola data. Ini dapat diterapkan dalam berbagai industri termasuk kesehatan, keuangan, dan retail. Manfaat utama solusi berbasis teknologi informasi. Yang pertama, efisiensi operasional. 2. Peningkatan produktivitas dan pengambilan keputusan. Terakhir, peningkatan layanan pelanggan dan inovasi. Jenis-jenis solusi berbasis teknologi informasi. Sistem manajemen database atau database management system. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP mendukung berbagai teknologi canggih yang membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa teknologi utama yang mendukung ERP. Yang pertama, cloud computing. ERP berbasis cloud memungkinkan perusahaan untuk mengakses sistem ERP mereka dari mana saja tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Ini juga memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih besar. 2. Kecerdasan buatan atau AI.
AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan, menganalisis data besar, dan memberikan rekomendasi berdasarkan data historis. Ini juga dapat digunakan untuk otomatisasi proses bisnis dan meningkatkan akurasi prediksi. Jenis-jenis solusi berbasis teknologi informasi. Big Data. ERP dapat memanfaatkan teknologi Big Data untuk menganalisis data besar dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang operasi bisnis, tren pasar, dan perilaku pelanggan. Edge computing memungkinkan pemrosesan data di perangkat lokal dekat sumber data sehingga mengurangi latensi dan meningkatkan performa sistem ERP. Blockchain dapat meningkatkan keamanan data dan transparansi dalam ERP dengan menciptakan catatan yang aman dan tidak dapat diubah. Tantangan dalam implementasi solusi berbasis teknologi informasi. Masalah teknis seperti integrasi sistem informasi. Tantangan teknis yang pertama, infrastruktur usang. Banyak infrastruktur listrik di Indonesia yang sudah tua dan memerlukan pembaruan atau penggantian. 2. Keterbatasan kapasitas. PLN seringkali menghadapi keterbatasan kapasitas dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat. 3. Gangguan dan pemadaman. Gangguan pada jaringan transmisi dan distribusi listrik seringkali menyebabkan pemadaman yang berdampak pada kebutuhan listrik masyarakat. 4. Penggunaan energi baru terbarukan atau EBT. Mengintegrasikan EBT ke dalam jaringan listrik nasional memerlukan teknologi yang canggih dan biaya yang tinggi. 5. Digitalisasi dan teknologi. Memadukan teknologi digital dan inovasi dalam operasi listrik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Tantangan non-teknis. 1. Kebijakan dan regulasi. PLN harus menghadapi berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional dan strategi perusahaan. 2. Biaya operasional. Biaya operasional yang tinggi, termasuk biaya tenaga kerja, bahan bakar, dan pemeliharaan infrastruktur. 3. Kompetisi dan pasar. PLN harus bersaing dengan produsen listrik swasta dan menghadapi tekanan dari pasar yang terus berkembang. 4. Transisi energi. Menghadapi tantangan dalam transisi dari sumber energi konvensional ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. 5. Pengaruh ekonomi. Kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil dapat mempengaruhi pendapatan dan operasional PLN. Permasalahan awal yang dihadapi perusahaan PLN adalah kelebihan pasokan listrik atau oversupply listrik. PLN wajib membeli listrik dari pembangkit bahkan jika listrik tersebut tidak terpakai, yang menyebabkan keuangan PLN mengalami tekanan besar. Solusi yang diterapkan, pertama, optimalisasi pembangkit. Pembangkit yang tidak efisien atau sudah tua dihentikan operasionalnya atau dipensiunkan lebih dini. 2. Renegosiasi dengan IPP PLTU. Menurunkan capacity factor dan capacity payment untuk mengurangi beban biaya. 3. Penerapan tarif layanan khusus. Mengenakan tarif layanan khusus kepada pelanggan premium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Konversi PLTD ke pembangkit EBT. Mengubah pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD menjadi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Kesimpulan, inovasi dalam layanan dan produk. TI mendorong terciptanya inovasi dalam layanan dan produk seperti pengembangan aplikasi, perangkat lunak, dan layanan berbasis cloud yang meningkatkan pengalaman pengguna dan membuka peluang baru. 2. Pengurangan biaya dan penghematan sumber daya. Implementasi solusi TI yang tepat dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya administrasi, logistik, dan komunikasi, serta menghemat penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja dan material. 3. Keamanan data dan privasi. Salah satu tantangan dalam solusi berbasis TI adalah menjaga keamanan dan melindungi privasi pengguna dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi. Thank you.